Perkenalkan, nama saya Ludovika Janoke, dosen Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Video ini dibuat untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Reservoir 1 untuk program studi Teknik Perminyakan di Universitas Pertamina. Sebagai outline dari video ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah. Kemudian dilanjutkan dengan kemampuan yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa, antara lain CPL dan CPMK mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran, topik apa saja yang akan diajarkan, lalu ada metode pembelajaran, dilanjutkan dengan sistem penilaian, di mana nanti dijelaskan juga pembobotan dari masing-masing asesmen yang ada. Dan yang terakhir merupakan cuplikan dari proses belajar di dalam kelas secara tatap muka. Baiklah, kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini, Teknik Reservoir 1, memiliki kode mata kuliah 13211. Mata kuliah ini diadakan di semester genap dengan bobot SKS-nya yaitu 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa prodi Teknik Perminyakan dan memiliki prasyarat yaitu mata kuliah Petrofisika dan Praktikum serta Fluida Reservoir dan Praktikum. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran lulusan, di mana ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yaitu yang pertama CPLD, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis serta bertindak kreatif dan inovatif. CPLH memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan di bidang sains, teknologi, dan sosial. Kemudian CPLJ yaitu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik, sains, dan matematika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan petrofisika dan fluida reservoir sebagai konsep-konsep dasar untuk mempelajari teknik reservoir. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menerangkan perhitungan laju aliran dan perhitungan dinamika dalam reservoir minyak dan gas dengan menggunakan konsep persamaan aliran dalam media berpori. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan teknik reservoir minyak dan gas menggunakan konsep material balance serta komponen-komponennya. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menerangkan konsep fluid in place, recovery factor, dan cadangan, jenis dan karakteristik pendorong primer sebagai bagian penting dalam melakukan evaluasi potensi hidrokarbon. Lalu untuk materi pembelajaran, ada beberapa topik utama dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dasar teknik reservoir. Bagian ini merupakan review dari mata kuliah prasyarat yang sebelumnya telah diambil oleh mahasiswa. Yang kedua adalah tentang persamaan Darcy bersama aplikasinya. Aplikasinya bisa di aliran linear dan radial. Yang ketiga merupakan konsep resource, reserve, dan perhitungan cadangan yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konsep material balance yang tentu saja memiliki kaitan dengan penentuan tenaga pendorong dari reservoir tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan piranti lunak embal untuk aplikasi dan penerapan beberapa case study. Sebagai metode pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan discovery learning, sehingga dalam proses pembelajaran di dalam kelas, mereka telah dibekali dengan pemahaman yang cukup. Mata kuliah ini diadakan secara tatap muka,
di dalam kelas yang biasanya diisi dengan diskusi, tanya jawab, dan juga latihan soal. Ada asinkronus juga yang bisa diakses melalui e-learning. Di dalam e-learning, mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran yang telah diunggah sebelumnya, dan juga ada beberapa tugas-tugas yang bisa mereka lakukan, baik itu secara mandiri ataupun berkelompok. Mengenai sistem penilaian untuk mata kuliah ini, ada 4 komponen penilaian. Yang pertama merupakan tugas dan kuis yang masing-masing memiliki bobot 20%, dan kemudian ada UTS dan UAS yang memiliki bobot 30%. Untuk breakdown dari masing-masing asesmen, ada 4 CPMK yang dimiliki oleh mata kuliah ini, dan pembagiannya masing-masing CPMK yaitu CPMK 1 memiliki total bobot 20%, CPMK 2 20%, CPMK 3 25%, dan CPMK 4 35%, sehingga total bobot yang dimiliki di dalam sistem penilaian ini adalah 100%. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita ketemu lagi buat melanjutkan materi kuliah kita, Teknik Reservoir 1. 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang aliran linear Darcy, aliran radial Darcy. Kita juga udah mengerjakan tugas-tugasnya. Saya harap itu kalian harus ingat karena emang landasan dari teknik reservoir ya semua yang terjadi di dalam permukaan subsurface ya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan tentang konsep yang paling penting juga di teknik reservoir, yaitu tentang kesetimbangan materi atau material balance. Ada yang pernah dengar nggak material balance? Pernah? Pernah? Dari namanya aja, kesetimbangan materi berarti materi yang masuk sama dengan materi yang keluar, betul banget. Jadi ini juga konsep yang paling penting diajarkan untuk teknik reservoir 1 yang nanti semester depan kalian akan masuk ke teknik reservoir 2. Jadi ini harus diingat karena ini akan selalu kalian temukan ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau menjelaskan untuk mata kuliah untuk topik ini kalian akan mencapai tujuan CPLJ ya, capaian J, yaitu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah teknik yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik, sains, dan matematika. Dengan kalau materi material balance ini tujuannya kalian diharapkan mampu untuk mengaplikasikan perhitungan teknik reservoir dengan menggunakan konsep material balance serta komponennya. Dan secara khusus sub CPMK-nya diharapkan kalian bisa menggunakan fungsi material balance ini untuk melakukan penurunan persamaan dan tahu komponen-komponen dalam material balance apa aja. Emang agak susah tapi pelan-pelan kita belajarnya ya biar kalian lebih paham. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep basic dari material balance, terus penggunaan material balance yang nanti dikaitkan dengan driving mechanism-nya seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan belajar asumsi material balance-nya apa aja, konsepnya seperti apa, terus ada komponen apa aja sih dalam material balance, ada 6. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya. Dan kita udah tahu di dalam teknik reservoir nggak cuma minyak, kita juga punya gas dan kadang ada tenaga pendorong lain seperti air. Nah, ini nanti kita lihat nih bagaimana semua fluida yang ada dalam reservoir itu memberikan energi masing-masing untuk produksinya. Oke, nah kita masuk ke konsep dulu. Benar banget yang kalian bilang tadi bahwa material balance itu adalah materi in sama dengan materi out, atau materi yang masuk sama dengan materi yang keluar. Nah, terakumulasinya di mana? Ya di dalam reservoir. Kira-kira kalau di dalam reservoir minyak, materi yang masuk itu apa? Kebayang nggak? Air. Yang didapat dari mana? Ya bisa. Jadi kita menginjeksikan air untuk masuk ke dalam reservoir, membantu kita berproduksi gitu kan ya. Nah, yang keluar apa? Iya, yang diharapkan kalau kita punyanya reservoir minyak, yang keluar minyak.
Kalau kita punya reservoir gas, ya yang keluar gas. Kalau misalnya kita punya reservoir minyak yang keluar air, gimana? Iya, nggak diharapkan ya. Jadi kita memang nggak mengharapkan itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memantau itu semua? Nah, dengan konsep inilah kita harus membayangkan seperti apa yang kita mau antara yang masuk sama yang keluar gitu. Jadi metode ini sesuai dengan namanya, yaitu kita harus mengetahui tentang konsep kesetimbangan. Ya, jadi berapa yang kita produksi, berapa yang kita harus injeksi seperti itu. Meskipun pada pertemuan hari ini kita nggak bahas injeksi dulu ya, kita bahas yang normalnya aja gitu, yang secara natural ya. Nah, jadi apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk mengetahui konsep ini? Ya udah pasti kita harus tahu tekanannya. Tekanan ini sangat penting dalam reservoir. Karena biasanya fluida mengalir dari tekanan apa ke tekanan apa? Iya, yang tinggi ke rendah. Nah, di dalam reservoir itu kita pengennya tekanannya tinggi dong, ya supaya kita bisa mengalirkan itu fluida dari bawah ke atas melawan gravitasi. Tapi dia tetap bisa ngalir karena adanya perbedaan tekanan. Nah, di sini kita belajar juga selain kita belajar tentang konsepnya, kita juga harus tahu sebenarnya ini dipakainya buat apa sih. Nah, kita pakai buat memperkirakan berapakah jumlah hidrokarbon yang bisa kita produksi, berapa banyak sih minyak sama berapa banyak sih gas yang bisa kita produksi. Jadi kita gunakan untuk memperkirakan volume hidrokarbon in place. Dan kita juga bisa gunakan metode kesetimbangan materi ini juga untuk meramalkan kinerja reservoir. Jadi berapa lama sih si lapangan itu bisa memproduksi minyak secara natural? Berapa lama sih kita bisa mencapai misalnya 1 juta barel dari lapangan ini gitu. Nah, kalau misalnya dengan peramalan kinerja reservoir itu kita nggak bisa nyampe sesuai target kita, berarti kita sebagai teknik reservoir, teknisi untuk mengetahui jumlah ini, ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus mulai injeksi, apakah kita harus bangun sumur baru, kayak gitu lah ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya kegunaannya. Kita bisa mencari tahu tentang original oil in place atau volume hidrokarbon. Kemudian kita bisa bandingkan juga tentang volumetrics. Masih ingat nggak rumus mencari volume hidrokarbon in place tapi dengan menggunakan volumetrics aja? Apa tuh? Iya. Iya. Betul. Karena kalau volumetrics ya berarti sesuai volumenya aja ya, nggak mempertimbangkan tekanan, nggak mempertimbangkan permeabilitas atau segala macam. Tapi kalau untuk OIP kita cuma lihat areanya berapa besar, porositasnya berapa, saturasi airnya berapa, pokoknya terkait dengan pori-pori batuan yang ada di reservoirnya. Nah, dari material balas kita juga bisa memperkirakan driving mekanismenya apa aja tuh yang ada di dalam reservoir. Nah, terus kemudian hal-hal komponen lain yang masuk, dan udah pasti kita bisa memprediksi penurunan pressure terhadap produksi. Karena tekanan itu menjadi salah satu parameter yang paling penting. Nah, untuk driving mekanismenya kita bisa cek ya di dalam reservoir yang semua jenis driving mekanismenya ada, itu dia kurang lebih bisa digambarkan seperti ini. Jadi anggap aja ini di dalam buminya kita ada beberapa lapisan ya, ada kontak, zona kontaknya. Target kita di oil zone udah pasti ya, kita pengen dapatnya minyak. Nah, kemudian ketika kita udah mulai produksi nih minyaknya, terjadi penurunan tekanan, penurunan pressure. Dari yang tadinya bentuknya liquid, ketika pressure-nya turun, dia berubah jadi apa? Iya, ada rilis gas. Ada rilis gas yang menyebabkan adanya gas yang tersaturasi tadinya di oil, dia escape keluar. Nah, sehingga akan menyebabkan perubahan pada volume oil. Misalnya kita juga punya gas cap atau tudung gas bahasa Indonesianya ya. Ketika kita produksi oil, tudung gas ini akan tetap atau dia akan berubah kalau terjadi penurunan pressure?
dia pasti berubah ya. Nah, gasnya itu bisa jadi dia expand, karena kalau kalian bayangin LPG aja, meskipun bukan gas ya, misalnya LPG, ketika kita LPG itu kan liquefied petroleum gas, bentuknya liquid, tapi kalau tekanannya udah turun kan dia berubah menjadi gas ya. Nah, ini apalagi gas cap, dia gas dengan pressure yang tertentu, terus kemudian pressure-nya turun, udah pasti expand kan ya, memenuhi lapisan yang lain, sehingga ini dia akan mendorong ke oil zone gitu. Nah, sehingga terjadilah perubahan volume di dalam reservoir. Meskipun kita udah produksi, nah sisanya berapa nih yang bisa kita ambil, itu kita carinya pakai material balance. Asumsinya apa? Udah pasti ya, semua rumus, semua formula itu sudah pasti ada asumsinya. Jadi kalau untuk ini kita bisa lihat bahwa asumsi yang dipakai tank type model, artinya satu reservoir itu ya satu tank tertutup, satu bagian, satu cluster lah istilahnya ya, satu tank. Nah, reservoirnya reservoir average atau rata-rata terhadap waktu, karena semakin lama kita berproduksi berarti semakin cepat turun kan pressure-nya ya. Dan PVT properties-nya harus akurat, jadi kayak data-data porositas, data batuannya, data fluid reservoirnya, data petrofisikanya itu harus akurat. Terus kita juga harus punya data produksi dan data injeksi yang akurat juga, supaya kita bisa lihat sisanya berapa nih di dalam reservoir. Dan kalau water influx itu kita lihatnya di luar dari sistem itu ya, karena kita nggak tahu si aquifer itu ujungnya sampai mana. Kan kita selalu ceknya itu zona oil aja. Aquifer selalu ada di bagian bawah kayak ini tadi ya. Nih, aquifer selalu ada di bagian bawah. Sedangkan kalau kita mau mapping, itu biasanya sesuai sama target zone-nya aja. Kita nggak tahu ini batasnya sampai mana. Sehingga seberapa besar tenaganya, ya itu kita harus pakai metode yang lain untuk mempertimbangkan. Kemudian kalau misalnya kita udah berproduksi nih, apa aja yang berubah sih? Ya pressure-nya berubah, oil volume-nya berubah, sisa berapa, gas cap yang expand berapa, condensate. Jadi semua ini adalah parameter yang akan berubah sesuai dengan kondisi ketika berproduksi. Nah, ini kalau skemanya ya supaya lebih jelas lagi. Jadi awalnya seperti ini ketika kita temukan reservoirnya. Terus ketika kita produksi apa yang berubah? Nih, gas cap-nya expand. Terus minyaknya tadinya segini, dia sisa segini. Kenapa? Karena kita udah produksi plus ada beberapa bagian, beberapa volume dari oil ini berubah menjadi gas. Dan ada ekspansi dari air dan batuan yang ada di dalam pori-pori. Terus yang dari aquifer yang tadinya di sini kontaknya dia naik. Kalau gas cap kontaknya dia turun karena dia expand masuk ke zona oil ya. Ini juga sama, aquifernya juga akan expand masuk ke zona oil sehingga dia ada water influx. Sehingga yang tadinya segini dia tetap kan volumenya tetap, cuman komposisi yang memenuhi pori-pori itu beda-beda. Nah, inilah yang kita bilang kesetimbangan materi atau material balance. Nah, kalau digabung jadi satu nih formulanya, itu totalnya kayak gini. Tapi semua ini ada komponennya ya. Jadi kayak tadi, komponen gas cap expansion. Gimana cara kita ngitungnya? Nah, kita bisa pakai formula yang ini. Ekspansi of gas. Ini EO, ekspansi of oil. F itu total yang kosong dari produksi oil ya, masih berupa oil ya. Terus ini ekspansi of formation rock and water. Yang terakhir nih air. Tapi kita, ya itu tadi saya bilang, kita carinya yang di tempat yang berbeda. Nah, dari satu-satu komponen ini kita coba latihan ya. Untuk yang pertama gas cap expansion dulu. Nah, jadi di gas cap expansion adalah perubahan akibat produksi. Gas ini inisial gas dikurang gas karena produksi dikali formation volume factor gasnya dikurang sama gas yang tersisa kan. Jadi yang udah terproduksi berapa? Total yang ada dikurangi yang awal. Karena kenapa dikurangi? Karena tadi kan expand ya. Karena tadinya dia segini, volumenya pasti lebih sedikit. Ketika penurunan produksi, volumenya nambah.
Jadi kenapa rumusnya ini dulu? Ya karena dia expansion volumenya pasti lebih besar daripada ini, harapannya. Karena kita nggak mau produksi gas cap itu, kita cuma mau menggunakan dia sebagai tenaga pendorong. Sehingga volumenya besar dikurang volumenya kecil. Ini tambahan kalau misalnya kita punya gas. Nah, jadi kita coba latihan. Coba kita hitung. Berapakah perubahan volume ya dari sebuah gas cap di mana 20% gasnya sudah terproduksi. Nah, kalau ada volume gas terproduksi berarti ekspektasinya adalah penyusutan turun gas ya, karena ada volume dari gas yang terproduksi. Dari 1225 ke 1100. Gas cap awalnya 21,3 kali 10 pangkat 9. Terus formasi volume gasnya 100 pada saat awal ya 1225 itu 0,002125. Dan pada saat akhir produksi di 1100 itu udah expand ke 0,002370. Nah, coba kita latihan dulu. Berarti volume awalnya itu 100% ya, ini 21,3 kali 10 pangkat 9. Terproduksi 20%. Berarti kalian coba kaliin 20% dari ini berapa? Berarti itu yang terproduksi. Terus kita kalikan sama formation volume factornya. Nah, jadinya berapa? Kalau ada pertanyaan juga boleh ya, langsung disampaikan aja. Udah dapat? Ada yang udah dapat? Jadinya berapa volume yang perubahan volume ini karena kita udah terproduksi? Berapa jawabannya? Udah 4,88 kali 10 pangkat 4,88 min ya. Nah, kira-kira minnya kenapa? Kenapa yang di sini minus ya? Kira-kira kenapa kok minus? Volumenya bukan bertambah, tapi dia malah minus. Emang bisa volume minus? Tapi ini bentuknya minus. Kira-kira kenapa? Ya, karena kalau expansion volumenya bertambah. Jadi si ukuran gas capnya itu bertambah. Tapi ini minus, berarti volumenya berkurang. Iya. Nah, tandanya kalau dalam bayangan kita berkurangnya kayak apa tuh? Berarti malah oilnya yang masuk ke zona gas cap ya. Gas capnya malah nyusut gitu. Bukannya gas cap yang mendorong oil, tapi ini malah oilnya yang masuk ke zona gas cap. Sebesar berapa? Sebesar ini hasilnya. Sebesar 4,88 10 pangkat 6 barel. Ya, gitu. Jadi yang terjadi bukan ekspansi gas cap, tapi malah berkurang, malah apa itu istilahnya? Shrinking, menyusut. Nah, ini hal yang kita nggak boleh dapatkan sebenarnya ya, tapi kenyataannya memang ada kayak begini. Salah strategi, harusnya gas capnya dipakai buat produksi oil, kita biarkan expand supaya kita ngambil oilnya, tapi malah salah, malah gas capnya ikut keangkat ke atas, jadinya malah berkurang. Nah, ini ada juga contoh untuk gas cap expansion, nanti kalian bisa coba lanjutkan di rumah ya. Untuk latihan ini kita juga nanti ada selain gas cap, tadi kan ada komponen yang lain ya, ada solution gas, ada remaining oil volume-nya berapa, rock and water expansion berapa. Jadi dalam latihan material balance ini tujuannya kita tahu berapakah volume dari fluid reservoir yang tersisa di dalam reservoir selama kita selesai masa produksi. Dan jadinya kita juga jadi tahu strategi apa yang harus kita ambil untuk mendapatkan volume oil yang diinginkan oleh perusahaan. Karena
Karena biasanya kalau kalian nanti magang di tempat kafe, magang di perusahaan oil and gas gitu ya, apalagi sebagai reservoir engineer, nanti kalian akan tahu ada target-target tertentu gitu. Jadi misalnya dari sumur ini kita pengennya dia laju alirnya misalnya 10 barel per hari. Ya gimana caranya kita sebagai reservoir engineer maintain itu? Dalam jangka waktu 5 tahun saya maunya pokoknya 10 barel per hari. Nah gimana kalian bisa memberikan masukan-masukan ya terkait maintenance dari production? Ya salah satu caranya adalah dengan mengetahui material balancing, sehingga kalian bisa memberikan hasil yang sesuai dengan target dari si perusahaan itu. Ada pertanyaan adik-adik semua? Udah jelas? Oke, kalau udah jelas, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Tetap di konsep material balance, jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.